Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yes, Tuhan Allah yang penuh kuasa, Tuhan Yesus sudah berada dan naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang. Yesus punya misi dalam hidupnya di dunia ini. Adik-adik, pernah nggak adik-adik pernah punya misi atau melakukan satu keinginan? Ayo, pernah nggak? Pernah. Semua manusia punya keinginan. Semua manusia punya kebutuhan. Dan saat kita melakukan misi itu, berhasil tidak? Ada yang berhasil, ada yang kecewa, ada yang tidak berhasil, ada yang tidak menyerah, ada yang tidak berputus asa. Iya, kamu pasti pernah punya misi untuk melakukan sesuatu tapi gagal. Nah, tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Misi Yesus berhasil sehingga dia sampai akhirnya naik ke surga. The mission is complete. Yes, misi yang pertama Tuhan Yesus di dalam dunia ini, yang pertama dia memberitakan Injil. Bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan Allah, dia memberitakan kebenaran Injil. Kita akan buka sebelumnya di dalam Alkitab, di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke 1 ayat 38. Firman Allah katakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, kata Tuhan Yesus, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang untuk memberitakan Injil. Jelas sekali di dalam firman Tuhan, di dalam Markus. Dia pergi kemana-mana memberitakan kabar baik. Dan yang kedua, yaitu Yesus, dia tidak hanya memberitakan Injil, tapi puncaknya dia memberikan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Nah, adik-adik bisa baca loh misi Tuhan dan karya penyelamatannya. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk menebus semua manusia dari dosa. Nah, Kak Yud punya ilustrasi. Cairan ini atau minuman ini, Kak Yud nggak ngomong tentang mereknya. Ya, ini adalah minuman yang berwarna merah. Yang Kak Yudi ibaratkan ini tentang dosa manusia, tentang karya penebusan Tuhan Yesus, misi dari Tuhan Yesus melalui karya penyelamatannya mengubah status manusia yang penuh dosa menjadi, kita akan tuang di sini, ini adalah Tuhan Yesus. Wow, dosa manusia diampuni dan seluruh hidup manusia dibersihkan. Haleluya. Misi penyelamatan manusia digambarkan seperti dosa seluruh manusia dibersihkan oleh darah dan pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ini adalah misi dari Tuhan yang ada di dunia. Kenapa dia harus naik? Karena dia sudah menyelesaikan misi dari Tuhan Allah
Yang pertama tadi misi Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Yang kedua menyelamatkan semua manusia dari dosa. Yesus lahir, Yesus bangkit, Yesus naik. Dia adalah wujud Allah. Dia adalah orang, satu pribadi yang begitu mencintai kita semua. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat untuk apa Yesus naik ke surga. Kita akan baca sebelumnya di Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 tentang Yesus terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu adalah cerita bagaimana, atau berita atau fakta bahwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Sifat keilahian Yesus dan pembuktian bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Maka kenaikannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Adik, Yesus dari surga turun ke dunia, dan dia harus kembali ke tempat asalnya. Di mana? Ya, Yesus dari surga, dan dia akan naik kembali ke asalnya, yaitu surga. Di mana itu adalah kediaman Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan membawa kita kembali kemana dia berada. Aku akan bersama engkau, bersama kita semua naik ke surga. Yesus akan datang kembali kali yang kedua dan akan menjemput kita semua, dan semua akan dibawa ke tempat kediaman Allah, ke tempat kediaman Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Aikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, membuktikan bahwa dia adalah Allah, benar-benar Allah yang kembali kepada wujud keilahiannya. Nah, adik-adik, dan yang kedua, saat dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku akan memberikan kuasa kepada setiap orang. Dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Anak Tuhan sekarang yang hidup, ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Dia sekarang tinggal di dalam hati setiap orang. Dia akan memberikan rohnya sendiri untuk menyertai setiap orang percaya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yes, Yesus harus naik ke surga agar Roh Kudus
tercurah dan turun menyertai setiap hati orang percaya. Karya Roh Kudus boleh kita rasakan dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia akan mengaruniakan satu roh yang penuh kuasa, yaitu Roh Kudus. Agar apa? Agar kita semua menjadi terang Kristus. Tadi Yesus sudah melakukan satu misi di mana dosa sudah diampuni. Setelah dia naik ke surga, maka Yesus melalui karya penebusannya, dia menginginkan satu hidup di dalam setiap orang percaya, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Dan yang kedua, menjadi terang Kristus. Dampak dari kenaikan ini, setiap orang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Dengan setia merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan menyelamatkanku dari dosa. Dan yang kedua, kenaikan Yesus membawa setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga hidupnya yang bersih dilihat orang, menyegarkan dan menjadi terang Kristus. Yes, hidupmu harus menjadi terang yang bersinar bagi banyak orang. Karena melalui hidupmu Tuhan akan dipermuliakan. Dia tidak akan sia-sia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus merasakan bahwa yes, anakku yang kukasihi sudah melakukan segala perintahku. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini secara fisik, tetapi dia menyatakan kuasanya di dalam hidup dan hati adik-adik semua. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Kabarkan Injil Tuhan. Dan tetap hidup di dalam terang Kristus. Haleluya. Kita akan selesaikan dan kita akan berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kuasanya di dalam hidup kita untuk kita mampu menghadapi segala hal yang terjadi saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas kenaikanmu ke surga. Engkau sudah menyelesaikan misi di dalam dunia ini. Dan selanjutnya Engkau memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya kepadanya, agar dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, sehingga akan membawa kami yang akan naik kembali ke surga, di mana Tuhan Yesus tinggal di sana. Terima kasih Tuhan atas kenaikan-Mu. Mulai saat ini kami akan lakukan bagian kami, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan segala firman Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Hidup kami, hidup yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Oke, selamat bersukacita dan merasakan damai Kristus. Tuhan Yesus memberkati.